Negeri yang terkenal dengan industri perfilman Bollywood ini merupakan negara yang dikenal unik. Memiliki budaya tradisional yang masih kuat terjaga hingga saat ini sekaligus digempur budaya barat yang makin menampakkan diri di setiap aspek kehidupan warga. Menampilkan modernitas dan kemajuan di satu sisi, tetapi sekaligus mengisyaratkan kemiskinan di sisi lain. Itulah dua wajah India yang selalu tampak di mata orang asing. Diketahui, hampir di semua kota besar India menghadapi masalah polusi udara. Asap knalpot kendaraan menyebabkan asap hingga membuat warga dan wisatawan merasa sesak napas, terutama di Delhi atau Mumbai. Mayoritas masyarakat India memeluk agama Hindu. Dalam agama tersebut, membunuh menjadi hal dilarang. Lantaran itu, mayoritas penduduk India atau 60%-nya adalah vegetarian. Meskipun 80% orang India menganut agama Hindu, negara ini juga memiliki semua agama besar di dunia. Mulai dari agama Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Jainisme, Sikhisme, dan agama-agama lainnya dapat ditemukan di negara ini. Bahasa resmi di India adalah bahasa Hindi. Namun selain bahasa Hindi, bahasa Inggris juga sering digunakan di India. Bahkan India merupakan negara pengguna bahasa Inggris terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Jika umumnya negara di dunia memiliki 4 atau 2 musim, di negara satu ini ada 6 musim. Menurut kalender Hindu ada 6 musim di India, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim hujan, dan musim udara dingin. Kini populasi India mendekati angka 1,5 miliar. Angka ini diketahui lebih tinggi dari negara-negara di seluruh Eropa. Menurut PBB, negara Asia Selatan ini akan segera mengalahkan Cina dalam hal populasi penduduknya. Berbeda dengan negara lain, angka perceraian di India dapat dikata jarang. Hanya ada 1 dari 100 perkawinan yang berakhir dengan perceraian di negara ini. Ini menjadi salah satu tingkat perceraian terendah di dunia. Mungkin hal ini bisa menjadi alasan mengapa populasi India kini semakin meningkat atau membeludak. Umumnya, perlu diketahui bahwa setelah berkunjung di suatu negara, para traveler masih bisa menyimpan uang sisa penukaran. Namun, hal ini tak berlaku di India. Sebab orang asing dilarang membawa mata uang lokal keluar saat meninggalkan negara ini. Sama halnya dengan Indonesia, India juga terkenal akan rempah-rempahnya. Namun, siapa sangka sekitar 70% dari semua rempah-rempah yang disediakan untuk pasar dunia diproduksi di negara ini. Sapi menjadi hewan yang dianggap hewan suci di India. Oleh sebab itu, hewan ini sangat dijaga. Di Bengal Barat, negara bagian di India, setiap ekor sapi wajib memiliki KTP dengan foto di atasnya. India merupakan salah satu rumah dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Taj Mahal dibangun pada tahun 1631 oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai bentuk penghormatan untuk istrinya yang meninggal, yaitu Mumtaz Mahal, yang meninggal pada tahun 1631 setelah melahirkan anak mereka yang ke-14. India tidak hanya terkenal dengan industri perfilman Bollywood dan monumen Taj Mahalnya saja, namun juga dikenal sebagai tempat kelahiran permainan ular tangga. Ular tangga diciptakan oleh seorang penyair bernama Gyandev pada abad ke-13. Sebelum diberi nama ular dan tangga, permainan ini bernama Mokshapat. Namun perlu diketahui, tangga dalam permainan berarti kebaikan, sedangkan ular berarti keburukan. Permainan ular tangga ini dirancang dengan menggunakan konsep bahwa orang yang berbuat baik akan berakhir di surga, sedangkan orang yang berbuat jahat akan berakhir di neraka. Mendengar tentang negara India tidak luput dari keunikan dan keanehan negara tersebut. Salah satunya bahwa kita sering melihat atau baru melihat di media sosial, jajanan jalanan sejuta umat di India sering dianggap tidak higienis oleh standar negara lain, dengan beberapa penjual makanan kurang memperhatikan kebersihan, seperti di video ini. Sekitar 70% rumah tangga di India tidak memiliki toilet, sementara sebagian besar memiliki akses ke ponsel. Toilet menjadi isu sensitif dan tabu di India, di mana sekitar 600 juta atau hampir setengah dari populasi penduduk masih buang air besar di tempat terbuka. Beberapa ahli mengatakan, akses terhadap sanitasi yang masih rendah merupakan dampak dari kemiskinan dan kepercayaan masyarakat setempat yang meyakini toilet di dalam rumah itu tidak bersih. Hal tersebut membuat sebagian besar penduduk India memilih untuk melakukannya di luar rumah. Sebenarnya orang India dikenal sangat rajin dalam hal menjaga kebersihan rumah mereka sendiri. Ibu-ibu India
Khususnya, dikenal rajin menggosok dan menyapu, hingga setiap tempat di rumah mereka bersih dari kotoran. Persoalannya, sikap ini diabaikan begitu mereka tidak lagi berada di rumah. Orang India pada umumnya cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain, lebih tepatnya pemerintah setempat. Mentalitas ini tertanam dalam pengasuhan mereka. Minimnya pelayanan pemerintah untuk mengosongkan tempat sampah, memperbaiki saluran air yang terbuka, dan membersihkan semrawut yang ada mengakibatkan semrawut lagi dan menjadi siklus yang tidak berkesudahan. Tidak tersedianya tempat pengumpulan sampah yang memadai di beberapa daerah, memaksa masyarakat untuk membuang sampah mereka di tempat umum. Ditambah dengan fakta bahwa tempat sampah seringkali sulit didapat, yang hanya akan melanggengkan masalah. Tidak hanya itu, salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara dengan populasi yang padat seperti India adalah kemacetan lalu lintas. Sama seperti di kota-kota besar di Indonesia, suasana jalanan di beberapa kota di India seperti Mumbai pun semrawut di waktu-waktu tertentu. Tak jauh beda dengan perilaku pengendara di tanah air, pengendara di Mumbai pun sering tak sabaran ketika terjebak macet. Jika di Indonesia kita sering melihat bahwa pengendara saling serobot di jalan atau melawan arah di saat macet, beda halnya di India. Dalam video tersebut ditampakkan bagaimana macetnya lalu lintas di kota Mumbai. Pengendara yang tak sabaran pun membunyikan klakson saat macet. Pihak berwajib kemudian memasang sebuah sensor suara untuk mengukur kepekaan suara yang dihasilkan klakson kendaraan. Dharavi adalah salah satu kawasan pemukiman paling kumuh terbesar di India, bahkan di dunia, terletak di jantung Mumbai, India. Tapi hebatnya, meskipun sering dijuluki sebagai slum, Dharavi adalah pusat kegiatan ekonomi yang besar dan rumah bagi ratusan ribu orang. Dan Indore adalah sebagai kota terbersih di India. Indore telah menyandang predikat sebagai kota terbersih di India selama 7 tahun berturut-turut. Letaknya di daerah dataran tinggi di Sungai Saraswati dan Khan, yang merupakan anak Sungai Shipra. Indore didirikan pada tahun 1715 sebagai pasar perdagangan di jalur lembah Sungai Narmada oleh pemilik tanah setempat yang mendirikan kuil Indreshwar pada tahun 1741. Kota ini menjadi ibu kota negara bagian Indore di Maratha Holkars dan merupakan markas besar British Central India Agency dan ibu kota musim panas negara bagian Madhya Bharat pada tahun 1741 sampai 1756 sebelum dimasukkan ke dalam Madhya Pradesh. Mungkin kita sering melihat atau menilai India dari sisi lainnya saja, seperti kemiskinan, percemaran lingkungan, dan kebisingan. Padahal banyak kemajuan di negara ini. Dilihat dari kemajuan segi militernya saja, India lebih kuat dibandingkan negara Indonesia, yang menduduki peringkat keempat dengan militer terkuat di dunia, sedangkan Indonesia menduduki peringkat ke-15. Bahkan India telah menghasilkan banyak tokoh berpengaruh dalam bidang teknologi dan inovasi, termasuk diantaranya CEO Google, Sundar Pichai,